Oke, masuk ke soal yang selanjutnya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari mikrotubul pada sitoskeleton adalah ya. Jadi salah satu organel organel dari sel itu adalah sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini ada beberapa macam. Yang pertama ada mikrotubul, ada juga filamen ya. Nah, mikrotubul ini ya untuk menjawab soal ini itu kita harus tahu fungsi-fungsi dari mikrotubul ya. Mikrotubul ini ya atau sitoskeleton secara umum itu fungsinya adalah untuk kerangka sel atau menopang sel ya agar sel itu berbentuk atau tidak tidak bentuknya itu tidak acak-acakan gitu. Jadi menopang ya, menopang si sel kayak tulang gitu sitoskeleton itu. Nah, mikrotubul itu fungsinya secara khusus itu ada fungsi dari mikrotubul itu yang pertama adalah memberi bentuk ya, pasti memberi bentuk sama kayak itu skeleton termasuk ke dalam sitoskeleton ya. Jadi dia untuk memberi bentuk ya, memberi bentuk pada sel. Yang kedua adalah untuk mengatur posisi organel di dalam sel. Jadi organelnya itu nggak acak-acakan ya, jadi teratur ya posisinya itu karena ada mikrotubul. Yang ketiga juga sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor untuk dapat bergerak ya, kayak tulang ya gitu, kayak tulang aja. Lalu yang keempat adalah pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Jadi enggak cuman sentriol yang berperan dalam pergerakan kromosom atau menggerakkan kromosom ya ketika pembelahan, di mikrotubul juga fungsinya juga sama ya untuk pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai struktur pembentuk flagela ya, silia, terus pembentuk sentriol ya, yaitu fungsi-fungsi dari mikrotubul. Jadi sudah kita bisa lihat di opsinya yang A, yang B, yang C, yang D sama E itu termasuk ke dalam fungsi dari mikrotubul pada sitoskeleton. Yang bukan merupakan fungsi dari mikrotubul itu adalah yang A, yaitu pergerakan mitokondria ya, bukan pergerakan tapi untuk menopang mitokondria atau mempertahankan posisi mitokondria ya agar terus di tempatnya, itu betul ya. Kalau tapi ini pergerakan. Kalau pergerakan mitokondria itu tidak ada hubungannya dengan mikrotubul ya. Jadi yang bukan fungsi mikrotubul adalah jawabannya yang A. Ini soal OSN kabupaten ya. Tapi tahunnya tahun 2012 tuh ya. Oke, masuk lagi ke soal berikutnya. Ini adalah soal bukan OSN lagi, tapi soal SBMPTN ya. Tahun 2013. Soalnya adalah ini masih gampang, organel sel berikut yang hanya dimiliki oleh tumbuhan ya. Jadi kecuali ya. Nah, kita review kembali bahwa organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan dan tidak dimiliki oleh hewan ataupun manusia. Yang pertama ada vakuola, fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Terus plastida yang berperan dalam proses fotosintesis, juga dinding sel untuk menyokong dan bukan mempertahankan, untuk menyokong dan juga melindungi sel. Lalu ada itu tiga yang berbeda. Jadi si tumbuhan itu berbeda dengan si hewan. Nah, dari option ini ya, yang hanya dimiliki oleh tumbuhan itu yang A dimiliki oleh tumbuhan, yang B juga hanya dimiliki oleh tumbuhan, yang D juga hanya dimiliki oleh tumbuhan, yang E itu termasuk ke plastida. Chloroplast itu termasuk ke dalam plastida, jadi dia juga yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Jadi jawaban yang untuk soal ini yang kecuali ya adalah sentriol, karena sentriol itu hanya dimiliki oleh hewan, tumbuhan tidak mempunyai sentriol. Masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal ulangan nasional tahun 2015 nih, masih seger-seger nih soalnya. Proses yang terjadi pada organel X. Nah, yang ditunjukkan ini, yang X, yang ini seperti kapsul atau makanan di film larva ya, itu. Nah, organel ini adalah fungsinya adalah apa? Nah, kita harus tahu dulu ini organel apa ya. Ini adalah organel yang namanya mitokondria ya, yang fungsinya adalah untuk respirasi sel atau oksidasi makanan ya, untuk mengoksidasi makanan. Respirasi ya. Respirasi. Berarti jawaban option yang A, yang C, yang D sama yang E itu salah. Karena sintesis protein untuk option yang A itu adanya di di ribosom ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu tempat oksidasi sel dan makanan atau tempat respirasi sel.
Oke, masuk ke soal berikutnya. Ini adalah soal yang kita buat, yaitu soal dari Alvarado Touch Tips tahun 2017 lah, sekarang tahun 2017. Nah, soalnya adalah ini soal pertanyaan sebab akibat. Kalau misalkan silakan kalian mau jawab dulu, silakan pause dulu ya video ini. So, kalau mau jawab. Nah, eh, soalnya adalah fosfolipid bilayer pada membran sel terdiri atas fosfat dan lipid ya. Jadi membran sel itu strukturnya itu terdiri dari fosfolipid bilayer ya, yang mana fosfolipid bilayer itu adalah dua pasang fosfat dan lipid ya, lipid lemak ya. Nah, lipid ini tidak bisa larut dalam air sebab lipid pada fosfolipid bilayer bersifat hidrofilik. Nah, kita bahas. Yang pertama, itu benar ya, bahwa fosfolipid bilayer itu pada membran sel terdiri dari fosfat dan lipid ya, fosfat juga lipid, dan lipid di fosfolipid bilayer itu tidak bisa larut dalam air, tidak bisa menyatu dengan air. Karena kalian coba lihat aja, kalau misalkan air ya dicampur dengan minyak maka dia tidak akan bersatu. Itu contoh sederhananya seperti itu. Jadi lipid di fosfolipid bilayer juga di membran sel itu lipidnya itu tidak bisa larut dalam air sama. Tapi ini pernyataan yang ini benar ya, benar sekali. Nah, namun sebabnya ya ini lipid pada fosfolipid bilayer bersifat hidrofilik. Nah, ini sebabnya yang salah. Kenapa? Karena lipid pada fosfolipid bilayer yang menyebabkan lipid ini tidak bisa larut dalam air bukan karena bersifat hidrofilik, tapi karena dia bersifat hidrofobik ya. Kita lihat dari kata-katanya, hidro artinya air, fobik artinya suka menjauh atau takut ya, takut air gitu. Jadi dia tidak larut dalam air ya. Lipid itu sifatnya adalah hidrofobik bukan hidrofilik. Kalau hidrofilik adalah kebalikannya si fosfat. Kalau si fosfat dia sifatnya hidrofilik, yaitu dia larut dalam air. Dia tidak takut dengan air. Hidrofilik itu sifat si fosfat. Kalau si lipid itu sifatnya hidrofobik ya. Hidrofobik. Jadi yang pernyataannya benar, tapi yang sebabnya itu adalah salah. Harusnya lipid pada fosfolipid bilayer bersifat hidrofobik. Ya, harusnya fosfolipid bilayer pada membran sel terdiri atas fosfat dan lipid. Lipid ini tidak bisa larut dalam air sebab lipid pada fosfolipid bilayer bersifat hidrofobik. Oke, langsung ke soal yang berikutnya. Soal dari kita juga ini, dari Alvarado Touch Tips. Mengapa, soal yang terakhir juga, mengapa prokariot itu umumnya bisa bertahan di suhu yang ekstrim? Nah, sudah kita bahas di bab atau di materi tentang prokariot dan ekariot ya. Jadi, prokariot ini umumnya bisa bertahan di suhu ekstrim karena dia punya 3 pelindung. Salah satu alasannya adalah dia punya 3 pelindung. Itu yang pertama, satu alasannya adalah dia punya 3 pelindung. Itu yang pertama, dia punya membran sel. Ya. Selain dia punya membran sel, dia juga punya dinding sel. Selain dia punya membran sel dan dinding sel, dia juga punya kapsul. Jadi dia punya 3 lapisan yang bisa melindungi tubuhnya, sehingga dia bisa bertahan di suhu yang ekstrim sekalipun. Makanya salah satu contoh prokariot adalah bakteri, dia bisa bertahan di suhu yang panas, juga bisa bertahan di suhu yang dingin. Contoh sederhananya itu. Jadi mengapa prokariot umumnya bisa bertahan di suhu yang ekstrim? Karena dia punya 3 lapisan pelindung, yaitu membran sel, dinding sel, dan kapsul. Itu untuk jawabannya. Nah, ini semua adalah latihan soal pada bab sel, dan kalian kalau kan ini ada 10 nomor, jadi kalian bisa mengkoreksi jawaban kalian ya, karena ada 10 kalian bisa menilai sendiri. Kalau misalkan salah satu ya 9, kalau misalkan kalian jawabnya benar semua bahwa berarti 100 ya. Nah, itu soal-soal yang bisa kita paparkan ya, soal-soal dari Olimpiade Sains Nasional, ada soal dari UGM, juga dari SIMAK UI. Tadi SIMAK UI gak ada ya, nanti di bab-bab yang selanjutnya. Ada dari SBMPTN, juga ada dari ujian nasional, itu kita pula pilih, dan juga soal yang kita buat sendiri. Nah, tadi kalian juga sudah menjawabnya ya. Jadi, kalau bisa tadi itu di pause dulu ya, sebelum saya menerangkan soalnya, membahas soalnya, kalian pause dulu, kalian jawab sendiri, lalu nanti kalian play lagi videonya, kalian cocokkan jawaban saya dengan jawaban kalian.
Nah, kalian bisa menilai sendiri karena ini memang soalnya genap ya, ada 10, jadi bisa kalian nilai jawaban kalian. Mungkin itu latihan soal dari bab sel yang sudah kita pelajari. Insya Allah di video selanjutnya kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.